Saya Abdul Razak Qadir MPD, Kepala MI Literasi Miftahul Huda Sumber Putih, Kecamatan Pajak. Saya Muhammad Fatih Mubarak. Saya ada kepala sekolah dari lembaga MI An-Nasr yang letaknya ada di Sukolilo, Kecamatan Pajak. Yang jelas, bagaimanapun juga kami berangkat untuk di dunia pendidikan ini berawal ya dari sangat yang mendasar, tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai yang lahat. Salah satu yang mendasari bagaimanapun kami berkiprah di dunia pendidikan adalah kemudian untuk madrasah kami yang menggunakan branding nama Madrasah Ibtidaiyah Literasi ini, kami juga berawal dari sebuah firman Allah, Iqra, bacalah. Di kegiatan literasi di sini salah satunya adalah kegiatan membaca. Dengan membaca kita akan bisa menjelajah dunia, bisa tahu apa saja yang kita inginkan, yang kita mau. Sehingga kami serta stakeholder yang ada di MI Literasi Miftahul Huda ini sepakat dengan konsep yang nyata, konsep yang seyakin-yakinnya bahwa kami MI ini Miftahul Huda ini harus jadi Madrasah Ibtidaiyah Literasi. Kemudian yang kedua, dari MI Literasi ini kami coba untuk mengawali itu sesuai dengan edaran Kementerian Agama bahwa setiap madrasah itu harus punya ciri khas. Dan ciri khas itu kami di sini awali dari peresmian perpustakaan kami. Jadi kami punya perpustakaan digital, yaitu kami beri nama Menembus Batas. Dan itu kami dalam peresmian perpustakaan Menembus Batas ini, itu kami menghadirkan Bupati Malang. Jadi itu ada monumen yang ditandatangani oleh beliau juga hadir ke MI Literasi Miftahul Huda ini. Alhamdulillah semuanya seperti harapan biar mulai awal bisa terwujud seperti ini. Biasanya orang kalau dengar tanya, MI An-Nasr seperti apa? Nah, di kita punya ciri khas keunggulan yaitu dengan metode An-Nasr. Jadi metode An-Nasr itu siswa itu dididik bisa baca Al-Quran sama maknanya, sama artinya. Itu sebagai ciri khas dari kami. Selain itu program unggulan kami. Nah, lain dari itu banyak sekali. Jadi program tahfidz yang sebagai tambahan program unggulan kami selain metode An-Nasr dan program tahfidz itu. Di MI sini kita berangkatnya mulai maksud saya mulai jam 7 sampai kurang lebih jam 2 siang. Nah, di jam awal itu kita metode An-Nasr yang kita sampaikan terlebih dahulu, karena itu sebagai program unggulan kami, dan alhamdulillah anak-anak bisa enjoy dan bisa terlaksana program An-Nasr itu. Nah, kemarin alhamdulillah waktu lulusan kelas 6 itu bisa hatam juz 30, juz 29 dan juz 1. Itu jadi anak bisa baca Al-Quran, juga termasuk arti mufradat dan arti perkata dan juga arti perayat. Sekilas seperti itu. Kalau menjadi seorang kepala madrasah, apalagi madrasah swasta, yang jelas tidak seindah yang dibayangkan banyak orang. Dan ini pasti itu akan terjadi. Pada mulanya kami juga seperti tidak percaya diri. Apakah pantas saya menjadi kepala madrasah? Apalagi ini di pedesaan sekali. Di tahun 2003 itu kami diberi amanah untuk menjadi kepala MI Miftahul Huda ini, yang memang mengawali mulai setahap demi setahap untuk bisa mewujudkan keinginan, harapan dari warga masyarakat.
waktu itu insya Allah kalau dilihat dari kuantitas jumlah siswa itu saya masih ingat waktu itu 123 siswa waktu itu. Di 2003 itu 123 siswa. Alhamdulillah tahap demi tahap dengan adanya kerjasama antar semua pihak, Dewan Guru, jadi eksternal, internal, semuanya diajak kolaborasi semua, sehingga alhamdulillah tahun 2009 ini mulai merasakan ada loncatan yang tidak dimiliki oleh madrasah-madrasah yang lain. Ya, seperti kami dipercaya untuk mendapatkan bantuan Madrasah Education Development Project (MEDP) itu, sehingga kami bisa seperti meloncat mewujudkan bahwa mimpi selama ini akan terwujud di MI Miftahul Huda ini. Alhamdulillah tahun 2021 ini jumlah siswa kami itu 323 siswa, dan itu juga tidak begitu saja, jadi ada tahapan-tahapan yang harus kami lalui, baik itu tahapan secara SDM, tahapan kurikulum, tahapan kegiatan ekstrakurikuler, ataupun yang terpenting ada jaringan yang harus tetap kuat baik internal maupun eksternal dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Iya. Nah ini agak panjang ini, jadi agak cerita ya. Ya betul sekali. Dari dulu memang betul An-Nasr ini termasuk ragil. Di Kecamatan Wajak ini ada 19 lembaga. Nah, An-Nasr termasuk ragilnya, jadi yang anak sulungnya gitu ya. Nah, kita berdiri kan 2010, kemudian belum begitu aktif di KKM di kelompok kerja Madrasah Kecamatan Wajak. Baru masuk di kelompok kerja KKM itu kalau nggak salah 2015 itu baru masuk di KKM. Itu pun banyak sekali yang tidak waktu itu masih kepalanya sebelum saya, banyak yang kurang sesuai dengan di program di kami, karena terikat dengan aturan-aturan tertentu yang itu harus diikuti oleh semua. Tapi lambat laun kita paling nggak bisa menyesuaikan yang mana yang kira-kira yang kita ambil yang baiknya saja. Jadi ibarat kalau ya Taufik memberikan amanah, pokoknya yang baik diambil, gitu aja, habisnya gitu aja. Sampai dan 2018 kepala sekolahnya Pak Muiz waktu itu resign beliau karena ada kewajiban ke orang tua sehingga resign. Nah, tidak ada yang mau jadi kepala. Jadi tidak ada yang mau jadi, semua guru nggak ada. Kemudian waktu itu saya diminta ya, maksudnya dipaksa, berhubung saya termasuk ya wis santrinya ya sama taatan, waktu itu belum siap, belum diminta sama beliau ya, siap nggak siap harus siap, seperti itu sampai sekarang. Jadi awal 2018 saya baru maklum lah, nggak pernah jadi kepala, ikut di KKM, bertemu dengan beberapa kepala yang lainnya dengan wajah-wajah baru, kita belum hafal seperti apa mereka. Ya waktu itu panjang gimana ya, agak merasa tersisihkan waktu itu, karena menurut saya dari dulu An-Nasr mesti beda dari yang lainnya, mesti beda. Jangan tampil bedanya itu kan kita semuanya namanya pembelajaran itu contoh sederhananya ketika ujian. Nah, kita apa yang diujikan ke anak-anak kan hanya apa yang sudah diberikan kepada anak-anak. Nah, baik dari itu dari target setiap guru kan punya target sendiri. Nah, kemudian materinya pun juga punya target sendiri. Sedangkan kalau kita di KKM itu biasanya ada pengkondisian baik dari segi soal atau apa, yang mana bukunya waktu itu tidak ada yang sama, rujukannya dipakai, sehingga kalau kita harus pakai soal dari KKM ya jelas banyak yang nggak muncul ketika disampaikan anak-anak. Nah, sedangkan problemnya kita sekolah di sini waktu itu ya menurut saya masalah biaya atau gimana itu kan, kalau kita beri double kan juga double counting di situ, ada masalah. Hanya
lambat laun ya kita bisa menyesuaikan. Yang penting dari segi kualitas ketika anak-anak tetap pembelajaran tetap, nah kita ambil dari hal lainnya. Jadi materi kayak ujian yang kita ambil dari bersama ya kita ambil, kita buat untuk latihan. Tapi tetap untuk anak-anak kita berikan latihan yang dibuat oleh guru itu sendiri. Harapan kami LP Ma'arif bisa memberikan itu kontribusi kepada madrasah, memberikan pelatihan-pelatihan paling enggak aswaja itu kan ada materi khusus, yaitu gurunya dikumpulkan kemudian dibimbing sehingga jadi guru aswaja yang sesuai diharapkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama. Harapan sebaik cukup itu saja. Ya, untuk LP Ma'arif, jadi kami ucapkan terima kasih. Hari ini merupakan anugerah yang besar bagi kami bisa hadir ke MI Literasi Miftahul Huda ke madrasah kami ini. Ini merupakan bukti bahwa kalau dikatakan, kami mengatakan Ma'arif selama ini masih bermimpi. Hari ini LP Ma'arif dengan struktur kepengurusan LP Ma'arif yang sekarang ini mewujudkan mimpinya. Ini kami mohon mimpi yang sudah terwujud ini harus terus diwujudkan, terus berkesinambungan. Jadi kami mohon untuk tidak bermimpi, tidak tertidur lagi. Nah, harapan seperti itu. Yang kedua, kami tetap solid dengan LP Ma'arif. LP Ma'arif, kami tetap bangga dengan LP Ma'arif, merupakan bagian dari NU. Kami yakin bahwa seperti yang disampaikan Pak Hasyim itu, bahwa sampai kami pasang di sini, siapa yang mau mengurusi NU, saya anggap dia santriku. Siapa yang jadi santriku, saya doakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Ini adalah salah satu ikhtiar kami untuk mewujudkan seperti yang dicita-citakan oleh Pak Hasyim itu. Gitu. Ya, Ma'arif kami tetap berharap menjadi pionir pendidikan swasta. Kalau Ma'arif bisa, kenapa harus menunggu yang lain?